sesat, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia pakai dalil Al-Quran. Akhirnya orang-orang awam yang terpengaruh dengan dia terpengaruh juga ikut. Dan ini banyak contoh ya. Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Contoh, di negara kita ini ada aliran namanya kebatinan. Kebatinan itu ngajak tidak sholat. Kalau azan cukup ingat pada Allah, nggak perlu sholat katanya. Ketika ditanya dalilnya, punya dalil juga dia. Apa dalilnya? Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kata dia, jadi sholat itu didirikan untuk ingat Allah. Berarti kalau sudah ingat, nggak perlu sholat. Nah ini yang keliru, yang belakang, yang berarti itu. Mengapa? Karena kita diperintahkan sholat untuk ingat pada Allah. Sholatnya diperintahkan, lalu khusyuk atau ingat pada Allah dalam sholat diperintahkan. Ini dipotong. Oh berarti yang penting ingat. Yang penting ingat kepada Allah. Walaupun gak sholat gak apa-apa. Loh gak ada begitu. Tapi kalau orang awam, orang gak pernah ngaji langsung masuk. Ini contoh aliran kebatinan di negeri kita. Ada lagi aliran Wahabi. Gimana kata Wahabi? Kata Wahabi, tawassul syirik, istighatsah syirik. Loh kok bisa? Ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang musyrik berkata ketika digugat, hai orang-orang musyrik, kenapa kamu menyembah berhala, menyembah batu? Orang musyrik berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, orang musyrik itu menyembah berhala agar dekat pada Allah, sama dengan orang Pastafi yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk agar dekat pada Allah. Apa bedanya? Ini kata si Wahabi. Ini kalau gak ngaji, gak pernah ikut Pastafi terpengaruh. Kalau ikut Pastafi gak terpengaruh. Mengapa? Orang musyrik itu menyembah berhala, yang disembah memang berhala. Adapun umat Islam yang bertawassul, beristighatsah, bertabarruk dengan para nabi dan para wali, itu bukan menyembah para nabi dan para wali, tetapi ibadahnya menyembahnya kepada Allah. Hanya para nabi dan para wali disebut di dalam ibadah itu sebagai wasilah sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah perantara yang mendekatkan diri kamu kepada Allah. Artinya apa? Wasilah itu diperintahkan memang. Perintah Al-Quran. Kita ini ketika bertawassul, bertabarruk, doanya kepada Allah. Cuma wasilahnya melalui para nabi, para wali. Karena itu adalah perintah Allah. Gak sama dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik memang menyembah berhala. Kita gak menyembah sama para nabi, para wali gak menyembah. Gak boleh. Ini Wahabi. Nah, di negeri kita ada juga yang pakai Al-Quran. Ada ya, sebagian aliran. Aliran ini berpandangan. Aliran ini punya pandangan bahwa Rasulullah itu punya sifat seperti Allah. Punya sifat seperti Allah. Kalau Allah itu wahdaniyah, Maha Esa, Kanjeng Nabi dibilang wahdaniyah juga, Ahad. Kalau Allah dibilang as-somad, Kanjeng Nabi dibilang as-somad juga. Lam yalid wa lam yulad. Dalilnya apa? Pakai Al-Quran, tapi disalahgunakan. Dasarnya apa? Pakai qul huwallahu ahad. Lalu huwahnya dikembalikan kepada Kanjeng Nabi. Itu gak boleh seperti itu. Gak boleh. Selain itu juga terpeleset melanggar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak sesuai. Karenanya para ulama kita ini membangun konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat wa uluh.
Sifat 20 itu untuk menolak macam-macam, menolak Kristen, menolak Yahudi, ya menolak aliran-aliran sesat itu. Itu sifat 20. Karena aliran-aliran sesat yang ada di dalam Islam kadang sama dengan Yahudi, kadang sama dengan Kristen. Kalau yang Wahabi itu akidahnya mirip Yahudi. Kalau yang sufi-sufi yang radikal itu mirip Kristen, mirip seperti itu. Itu berbeda dengan sifat 20. Ibu-ibu masih hafal sifat 20? Hafal? Mari baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud tidak baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrati radatil muhayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, mengapa para ulama kita membangun konsep sifat 20? Yang pertama, tujuan sifat 20 itu mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Artinya kenal pada Allah. Kita ini kalau kenal dengan orang, saya kenal dengan tubuh Pak ini, tahu orangnya, tahu keahliannya, tahu kesukaannya, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, itu kenal sama orang. Nah, kepada Allah kita ini wajib makrifat, wajib kenal. Sementara di dunia kita gak bisa melihat Allah, maka makrifat kenal kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Yang kedua, sifat 20 ini juga merespon, menanggapi penyimpangan ajaran-ajaran di luar Islam, juga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan ditanggapi semua melalui sifat 20. Yang ketiga, mengapa kok 20? Kok bukan 30, bukan 15, bukan 17, atau bukan 25? Kata para ulama, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu makrifat kepada Allah. Kita ini jangankan makrifat pada Allah, makrifat pada orang yang kita kenal, pengetahuan kita tentang seseorang yang kita kenal itu terbatas. Apalagi kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat 20 itu juga jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pasti pertanyaannya dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Umur berapa sekarang? Itu kenalan dengan orang. Sifat 20 itu juga begitu. Gimana? Sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Mau tidur, baca doa. Bangun tidur, baca doa. Mau makan, baca doa. Setelah makan, lupa doa. Ibu-ibu yang baca doa kalau makan sebelum apa sesudah? Apa biasanya lupa? Sering lupa? Enggak? Awas loh kalau lupa. Artinya sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada? Jawabnya sifat Allah itu wajib ada. Karenanya kebalikan dari wujud, ya, dari wujud, yaitu Adam tiada, mustahil bagi Allah.
Ini untuk menolak orang-orang komunis yang tidak beriman adanya Allah. Dalilnya dijelaskan oleh para ulama. Pertanyaan kedua, Allah yang wujud, sejak kapan wujudnya? Jawabnya adalah wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari sifat idam, mustahil bagi Allah. Hudus baru. Karenanya kalau baru berarti bukan Tuhan. Contoh, orang Kristen mempertuhankan Bunda Maria, gak bisa. Siti Maria gak bisa dikatakan Tuhan. Mengapa? Ada tanggal lahirnya. Siti Maria punya ayah, punya ibu. Orang Kristen mempertuhankan Yesus. Siapa Yesus ini? Nabi Isa. Gak bisa dikatakan Tuhan. Mengapa? Nabi Isa ada tanggal lahirnya. Tuhan itu wajib bersifat wujudnya tanpa permulaan. Orang-orang musyrik banyak mempertuhankan batu, mempertuhankan pohon, apapun dipertuhankan. Gak bisa itu. Mengapa? Karena alam jagat raya ini semuanya ada permulaan. Yang ada permulaannya berarti bukan Tuhan. Ini pertanyaan yang kedua. Tuhan itu tanpa tanggal lahir. Kalau kita ada tanggal lahir, ibu-ibu ada tanggal lahirnya. Kira-kira asli apa buatan? Hah? Karena orang dulu-dulu itu perkiraan tanggal lahirnya. Kadang dipermudah. Nah, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan tidak sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah baqa. Allah itu maha kekal, maha abadi. Karenanya kebalikan dari baqa, yaitu fana, mustahil bagi Allah. Sesuatu yang fana, yang mengalami ketiadaan, meninggal, gak bisa dikatakan Tuhan, gak bisa. Tuhan itu wajib baqa. Karenanya berhala-berhala gak bisa dianggap Tuhan. Nabi Isa gak bisa dianggap Tuhan. Mengapa? Orang Kristen meyakini Nabi Isa meninggal. Loh, kok meninggal dibilang Tuhan? Kalau kita, Nabi Isa belum meninggal. Meninggalnya nanti pada hari menjelang hari kiamat, ketika turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Itu Nabi Isa, tapi bukan Tuhan. Jadi wujud kidam baqa ini menolak ajaran macam-macam. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud kidam dan baqa seperti apa? Apa jawabannya? Kalau ditanya Allah itu seperti apa? Jawabannya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Tidak sama. Nah, ini yang ditolak faham bermacam-macam. Seperti patung-patung itu perkara baru, bukan Tuhan. Atau orang Wahabi. Orang Wahabi tidak mukhalafatu lil hawadits. Kata Wahabi ditanya Tuhan seperti apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits, tapi tak begitu mukhalafat. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Akidah Wahabi mirip ajaran Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Akidah Yahudi abang akidahnya Wahabi, makanya disingkat Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Nah, ini bukan Wahyudi yang di sini. Ada yang suaminya Pak Wahyudi namanya. Ada. Bukan itu. Kalau itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Wahabi beda dengan kita. Kemudian pertanyaan kelima, Allah yang wujud tidak baqa, mukhalafatul hawadits. Alamatnya di mana? Jawabannya qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah tidak memerlukan tempat,
dan Allah tidak memerlukan seseorang yang menentukan atau mencipta. Allah gak butuh pada tempat. Ini menolak terhadap Kristen. Kata Kristen, Tuhan itu bersemayam pada jasad Bunda Maria, bersemayam pada Tuhan Yesus. Gak betul, karena Tuhan itu tiyabuhu binafsihi. Termasuk sebagian kelompok yang mengatakan Tuhan bersemayam pada diri Rasulullah. Gak boleh itu ajaran Kristen. Hudul wal ittihad itu ajaran Kristen. Atau sebagian orang yang mengatakan Tuhan bersemayam pada badan seseorang. Gak boleh juga, karena Tuhan itu bukan benda, bukan sifat benda. Tuhan itu sifatnya tiyabuhu binafsihi. Atau ada yang mengatakan Tuhan bersemayam di hati orang beriman. Kalau bersemayam itu maksudnya bertempat, seperti air ada di dalam gelas, gak boleh itu. Ajaran seperti itu sesat itu. Kalau bersemayam maksudnya hati seorang yang beriman selalu ingat pada Allah, gak apa-apa seperti itu. Sama dengan orang bilang sama kekasihnya, kamu selalu bersemayam di hatiku. Misalnya, kan masa orangnya pindah ke dalam hati, kan enggak kan? Maksudnya dia itu menjadi bunga dalam taman hati kita, sehingga dalam hati kita selalu tercipta suasana keindahan. Kalau seperti itu maksudnya gak apa-apa. Tapi kalau bersemayam seperti air dalam gelas gak boleh. Ada di Aceh yang punya pikiran seperti itu? Ada. Ada kayaknya. Saat tadi malam ada yang tanya seperti itu. Ada. Kalau ada ya keliru itu, dikoreksi, dibenarkan. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga pokoknya kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu adalah, bahwa Nabi Muhammad adalah Allah, itu gak boleh itu. Gak boleh. Syirik itu namanya. Syirik. Kalau Nabi Muhammad dibilang Allah, syirik namanya. Itu bukan tauhid. Kemudian yang ketiga yang merobohkan Islam yang terakhir, kata Sayyidina Umar, wa hukmul a'immatil mudillin, produk hukum para pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin apa? Ya pemimpin macam-macam. Kadang ada kiai, ada ulama, ada buya mengeluarkan hukumnya menyesatkan, diikuti oleh umatnya, jamaahnya, Islam menjadi roboh. Atau hukum itu misalnya kebijakan politik, ada partai politik mengeluarkan hukum gak sesuai dengan ajaran agama, maka bagaimana? Itu akan membuat Islam itu roboh. Karenanya para ulama di Aceh bikin partai baru, betul. Dan beliau ini yang di samping saya ketua umumnya. Nah, ini ketua umum partai. Ketua umum partainya. Mengapa? Untuk menjaga agar produk hukum yang dikeluarkan oleh pemimpin di Aceh nanti sesuai dengan ajaran Islam. Karena kalau nggak sesuai, agamanya menjadi roboh. Na'udzubillah min. Saya kira itu karena tadi beliau minta saya ceramah 30 menit saja. Karena setelah itu diisi tanya jawab. Saya gak perlu lama-lama. Para ibu-ibu muslimah boleh bertanya apa saja, tapi jangan terlalu bebas. Kalau persoalan rumah tangganya jangan tanya di sini. Atau yang terlalu privasi jangan tanya. Saya pernah ngisi di Malaysia, pesertanya emak-emak. Ini kan ibu-ibu kan emak-emak rata-rata. Selesai ceramah, sesi tanya jawab, langsung maju gantian. Apa? Pak Kiai, saya sudah lama sakit kaki. Gimana biar sembuh? Akhirnya, ya dah, kamu duduk lagi. Saya pinggang sakit lama sekali, sembuh-sembuh. Kalau itu bukan Pak Kiai yang menjawabnya. Nanti ada jawaban khusus ya. Saya kira itu waktu saya kembalikan kepada MC untuk memimpin jalannya sesi tanya jawab. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan
pemaparan yang sangat luar biasa dari guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Dan sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, mari sama-sama kita dengarkan lantunan zikir dari santri Dayah Markas Al-Islah Al-Aziziyah. Kepada para hadirin hadirat, mohon untuk mempersiapkan pertanyaan yang sangat luar biasa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rasulullah
Hadirin dan hadirat berjamaah pengajian Tasdaqi Muslimah yang kami banggakan. Semoga kita semua menjadi adik-adik dakwah untuk terus mengembangkan dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para semuanya, sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Kepada jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Terutama kepada ibu-ibu. Ibu-ibu yang di ujung di tengah yang di depan mungkin sudah menyimpan pertanyaannya. Silakan. Ibu-ibu biasanya lebih banyak pertanyaannya. Ini sampai kapan? Sampai Kamis, hari Jumat ke Surabaya. Saya malam Kamis ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami. Nggak dengar ya? Benar. Lu Bu, lu. Habis baterai. Punya kamu? Ini. Ya Bu, silakan dilanjutkan. Ya, begini pertanyaan saya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Kiai, saya ini masih sangat-sangat minim sekali masalah ilmu tentang tauhid ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya begini Pak Ustaz, Pak Kiai, bagaimana kita berkeyakinan itu akan segala sesuatunya itu semuanya itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Saat kita berkata atau ada terlintas dalam pikiran dan hati kita itu bahwa ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kiainya Pak Kiai, jangan sampai kita salah gitu. Saat kita mengingat Allah itu, saat posisi kita seperti itu, lintasan kita kepada Allah itu bagaimana Pak Kiai? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kepada Kiai kami persilakan untuk menjawab. Terima kasih ya. Kalau kiat-kiat agar hati kita ini selalu pasrah kepada Allah, selalu berserah diri kepada Allah, selalu menerima apa adanya, salah satunya adalah memperbanyak beribadah kepada Allah, seperti sholat di awal waktu, kemudian memperbanyak zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Pokoknya yang amal-amal yang soleh-soleh itu biasanya itu akan memperkuat tawakal, berserah diri, memperkuat keimanan kepada Allah. Biasanya seperti itu. Dan tentu ada selain itu ya juga banyak berzikir, disertai banyak berzikir. Karena di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati seseorang itu menjadi tenang. Kita ini kan di dunia yang diinginkan kan ketenangan hati. Orang cari uang biar hatinya tenang. Mengapa? Kalau gak punya uang sakit kepala. Kalau punya yang merah-merah kepalanya sembuh. Kan tujuannya itu sebenarnya. Karena memang tawakalnya orang itu bertawakal kepada Allah bertingkat-tingkat. Ada sebagian orang itu, sebagian orang ya karena sudah mencapai maqam ma'rifah, nggak punya uang tambah tenang, nggak punya malah tenang. Ini dikisahkan dalam kitab-kitab tasawuf. Ada seorang wali perempuan, waliullah perempuan punya karomah, berangkat mau ke tanah suci jalan kaki. Di perjalanan ziarah ke seorang wali laki-laki.
sama-sama walinya ziarah. Ketika mau berangkat sama yang wali laki-laki dikasih uang 1 kantong. Ini di sini kalau ustazah tuh dipanggil umi ya. Umi, ini uang 1 kantong. Untuk apa? Ya nanti umi di jalan mungkin beli apa-apa biar enak. Ternyata umi ini gak mau, saya gak perlu ini kan. 1 kantong itu isinya emas. Gak mau. Loh, kalau nanti umi perlu makan, perlu beli makanan, gimana? Kalau umi gak punya uang, kok pergi tangan kosong? Akhirnya apa? Umi ini mengeluarkan karomahnya, tangannya digerakkan. Begitu tangannya digerakkan, udara yang menyentuh tangannya itu jadi emas semua. Digerakkan begini nih, saya gak perlu bawa, cukup gini sudah jadi. Tapi saya gak perlu ini, dibuat. Saya gak perlu. Saya ini lebih tenang berzikir kepada Allah. Ini orang-orang perempuan yang makomnya tinggi. Ada yang di bawahnya. Orang perempuan itu tenang, gak marah sama suaminya. Pikirannya tenang. Kalau lihat dompet suaminya ada merah-merahnya. Betul, ada yang begitu. Kalau dompet suaminya ada merah-merahnya, tawakal sudah. Baru tawakal pada Allah itu. Jadi tawakalnya ya beda-beda, sama-sama tawakal. Nah, kalau ingin mencapai makom yang pertama tadi seperti tadi, harus banyak taqarrub, banyak bertaubat kepada Allah, banyak istighfar, banyak mujahadah, baru nanti mencapai makom yang pertama. Dan orang perempuan itu mujahadahnya lebih ringan daripada laki-laki. Orang perempuan itu mencapai tingkatan wali lebih gampang daripada laki-laki. Karena kewajibannya gak banyak, cukup ada di rumah. Itu orang perempuan. Karenanya banyak ya dalam kisah-kisah para wali itu, orang perempuan mengalahkan wali laki-laki. Ini contoh lagi ya. Ada biasanya kalau orang belajar di dahyah atau di pondok sudah lama. Kalau di Jawa dari kiai-kiai itu mendapat ijazah sholawat Dalailul Khairat, karangan Imam Al-Jazuli, kitab sholawat Dalailul Khairat. Kalau di Aceh dibaca juga di mana-mana. Nah, Imam Al-Jazuli ini mengapa beliau mengarang sholawat Dalailul Khairat? Suatu ketika Imam Jazuli ini sudah menjadi ulama besar, ulama berpengaruh. Orang-orang banyak ziarah datang pada beliau. Suatu ketika beliau ada hajat bepergian, pergi. Di perjalanan karena masuk waktu sholat, singgah pada satu masjid, mau sholat. Karena gak punya wudhu, cari sumur. Tidak jauh dari masjid itu ada sumur, mau ambil wudhu. Begitu sampai di sumur, ternyata airnya dalam. Sementara sumurnya gak ada timba, gak ada tali. Akhirnya apa? Imam Jazuli bingung, kesana kemari mencari timba, mencari tali, gak nemu. Di tengah kebingungan itu ada anak perempuan masih remaja, mungkin hampir balik atau baru balik. Anak perempuan itu memanggil Imam Jazuli, Abu macam bingung, Abu cari apa? Saya cari timba, cari tali. Untuk apa Abu? Saya mau berwudu, ambil air di sumur. Sini Abu, saya bantu. Imam Jazuli dipanggil sama anak perempuan itu, diajak ke atas sumur. Sampai di atas sumur, anak perempuan itu lalu panggil air sumur. Air sumur, ayo naik ke atas. Ini ada Abu, ulama besar mau berwudu. Dipanggil begitu, air itu tiba-tiba naik sampai akhirnya meluap. Imam Jazuli berwudu, terkejut beliau. Ini masih anak-anak perempuan lagi, bisa panggil air. Saya ini cari timba, cari tali, kebingungan. Akhirnya Imam Jazuli bertanya pada anak perempuan itu, kamu masih anak-anak? Iya Abu. Apa amalannya? Kok bisa panggil air?
Nggak sembarang orang bisa panggil air. Kata anak perempuan itu, Abu, saya ini walaupun anak-anak nggak pernah berhenti baca sholawat. Beliau itu memang selalu baca sholawat terus. Orang yang selalu baca sholawat, jangankan orang, air aja bisa dipanggil. Air loh bisa dipanggil, apalagi cuma orang. Kan ibu-ibu ini kan gak ada kerjanya, cuma di rumah kan, banyak baca sholawat. Insya Allah nanti hatinya tenang. Itu diantara ya, artinya apa? Perempuan ini lebih mudah memang, karena kewajibannya agak sebanyak laki-laki. Lebih mudah untuk memperoleh tawakal, hati yang tenang lebih mudah daripada perempuan, daripada laki-laki. Itu perempuan. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi. Ya, kita persilakan penanya berikutnya. Silakan dari ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai yang kami muliakan, terima kasih atas kesempatannya dan kesempatan bertanya kepada Kiai langsung. Sesuai dengan judul pengajian kita, Tastafi. Jadi Kiai, ada yang dalam sebuah hadis kalau nggak salah, barang siapa yang lebih mengutamakan syariat tinggal tasawufnya berarti dia fasik atau zindek, saya lupa Pak Kiai. Sebaliknya kalau dia mengambil hanya tasawuf tinggal fiqahnya berarti dia fasik. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana menurut Pak Kiai kalau kira-kira atau memang sering terjadi dan diri sendiri mungkin itu banyak kita ngambil fiqahnya tanpa sadar tasawufnya ada, atau malah ada belajar tasawuf dari pengalamannya, pengamalan sehari-harinya enggak ada. Nah, itu bagaimana? Kemudian kedua, yang termasuk zindik, bagaimana golongan zindik? Itu saja, syukuran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Itu diambil dari riwayat Imam Malik, perkataan Imam Malik. Imam Malik berkata, "Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassaqa." Siapa yang mengambil hukum-hukum yang ada di fikih saja dan tidak dipadukan dengan tasawuf, maka akan menjadi fasik. Mengapa? Karena kalau menurut hukum-hukum fikih, yang nggak boleh bisa dibolehkan, bisa boleh, nanti akhirnya fasik. Kalau cuma fikih saja, nggak ada tasawufnya. Contoh rajin sholat, nggak ada tasawufnya. Karena fikih ini, kalau secara fikih, sholat itu pokoknya syarat rukunnya terpenuhi, ya sudah selesai. Tapi kalau tasawuf itu memperindah sholat. Apa yang diperindah? Niatnya ketika sholat, kemudian apa saja yang harus direnungkan di dalam sholat, itu bidangnya tasawuf. Kalau hanya fikih saja menjadi fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazadda. Kalau orang itu hanya mengambil tasawuf saja lalu tidak mengambil fikih, maka menjadi zindik. Zindik itu artinya apa? Kalau bahasa dulu itu munafik. Mengapa? Dia alasannya tasawuf tapi syariat gak diamalkan. Syariatnya gak ada, cuma tasawuf aja. Yang penting hatinya baik walaupun gak sholat, ya zindik akhirnya. Karena tasawuf itu untuk membersihkan hati. Dia pikir yang penting hati gak hasud, gak iri pada orang. Gak bisa seperti itu. Karena tasawuf dengan fikih itu harus beriringan. Kemudian kata Imam Malik, wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaq. Barang siapa yang bertasawuf juga mengamalkan fikih syariat, maka dia benar-benar hakikat, benar-benar mengamalkan ajaran Islam yang murni. Karena nyata tastafi itu lengkap, tasawuf, kemudian tauhid, fikih, ketiga-tiganya dipadukan menjadi satu. Kalau dipadukan menjadi satu, ini yang namanya ajaran Islam yang sempurna.
disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi seperti itu. Ada lagi belakang. Iya, kita persilakan kepada penanya berikutnya yang di belakang. Tolong di offer mic-nya ke belakang sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apabila Wahabi bertanya kepada kita, apa yang mesti kita jawab bila bertanya apakah Maulid Nabi merupakan ketaatan atau maksiat? Yang kedua, apakah Nabi mengetahui ketaatan tersebut atau tidak mengetahui? Yang ketiga, bila Nabi mengetahuinya, maka apakah Nabi menyampaikan soal itu atau tidak? Bila Wahabi bertanya begitu, apa yang mesti kita jawab, Kiai? Dan satu lagi, kemarin kan ada istighazah tuh di mana lah yang mengundang artis. Apakah itu bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah? Ini kita Mirzani. Ya, cuma itu saja. Senang sekali bisa jumpa langsung sama Kiai. Ini berarti penggemar ini. Yang pertama, kalau ada orang Wahabi bertanya, apakah maulid itu ketaatan apa kemaksiatan? Ditanya sama dia, menurut kamu maksiat apa taat? Tanya balik. Kalau dia bilang maksiat, di mana Rasulullah bilang maksiat? Kalau kita ditanya, yang bertanya tujuan mendebat, jawaban yang paling bagus ditanya balik. Karena kalau ditanya balik gampang mengalahkan. Sama misalnya kita mau pergi ke pasar, jumpa dengan orang, mau kemana? Mau ke pasar. Pasti dia tanya lagi, perlu apa? Belanja. Belanja apa? Ini. Keperluan apa? Ada tamu. Dari terus tanya begitu. Tapi kalau ditanya balik, mau ke pasar, perlu apa? Ada urusan apa dengan kamu ngurus begitu? Gak ada. Ya kalau gak ada gak usah tanya lah. Jadi kalau ditanya balik gampang mengalahkan. Kalau Wahabi tanya, maulid itu kemaksiatan apa ketaatan? Tanya balik, menurut kamu kemaksiatan apa ketaatan? Kalau dia jawab kemaksiatan, dasarnya mana? Kalau maulid kemaksiatan, dasar yang khusus nggak ada. Nah kalau nggak ada jangan urus, jangan urus begitu. Tapi kalau kita ditanya balik, ditanya begitu juga bisa. Maulid itu ketaatan apa kemaksiatan? Maulid itu isinya ketaatan semua. Baca sholawat ketaatan, memuji Rasulullah ketaatan, mengagungkan Rasulullah perintah Al-Quran, sedekah makanan ajaran Islam, ketaatan semua. Apakah Rasulullah sudah tahu? Sudah tahu, ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya banyak. Kamu ingin tahu bagaimana? Ingin tahu apa enggak? Kalau ingin tahu, datang ke acara maulid. Suruh begitu. Enggak, Rasulullah dikira gak tahu. Rasulullah itu tahu semua, saudara. Yang kita lakukan sekarang Rasulullah tahu. Kok dikira gak tahu? Yang gak tahu itu kamu, bukan Rasulullah. Harus begitu. Caranya begitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, istighatsah. Kemarin ada istighatsah, ngundang siapa itu? Si Gondrong, si Pak Miftah ya. Pak Miftah sama artis Nikita Mirzani. Apakah itu termasuk bid'ah? Itu termasuk bid'ah.
Karena nggak boleh seperti itu. Jadi memang ya, termasuk tanda-tandanya kiamat antur fa'al asyrar. Orang-orang yang buruk, orang-orang yang perbuatannya jelek diangkat-angkat, ada di depan dalam acara-acara keagamaan. Itu tanda kiamat. Jangan diikuti. Tastafi kalau bikin istighatsah, bikin maulid, gak perlu mengundang artis. Cukup undang Tubul Kaini. Karena beliau artis kita di sini. Saya terkejut juga kok ngundang artis. Karena sekarang ini ngetren. Kadang biar acaranya ramai artis. Kadang artis tobat. Di negeri kita ini kadang ada artis tobat, begitu tobat hijrah langsung jadi ustadz, jadi ustazah. Itu gak tobat namanya, itu cari orderan lain. Kalau tobat ya tobatlah, tinggalkan dunia artis itu, lalu belajar ilmu agama. Kok tobat malah jadi ustazah? Dan biasanya kalau ada pengajian, ada ustazah kayak gitu, tambah ramai saudara. Tambah ramai yang datang. Kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Karena itu termasuk tanda-tanda kiamat. Kalau ada acara-acara keagamaan, maka yang tampil di depan adalah orang-orang ahli, orang yang ahli ilmu agama. Artisnya ikut ngaji aja, jangan ada di podium gitu, di bawah juga artisnya. Jangan tampil ke atas, biar gak campur aduk, itu gak boleh itu. Saya kira seperti itu. Ternyata orang Aceh dengar ya, kalau ada istighatsah di Jawa, di Cirebon itu ada haul, itu haul. Itu ada haul katanya ulama besar, cuma yang diundang artis. Karena sekarang ini sudah ada Android, ada media sosial, apa saja dengar itu. Dan mungkin pertanyaan ini dan jawabannya juga viral habis ini, karena dianggap menanggapi itu. Nanti yang bertanya dicari sama orang. Wallahu a'lam. Terima kasih Kiai. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada penanya yang lain. Mungkin dari ibu-ibu masih ada. Ya, terima kasih. Silakan ibu-ibu yang di depan, tolong di offer mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau kedupin tadi pertanyaan. Begitu banyak gempuran akidah, kesesatan akidah di Indonesia khususnya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita tahu bahwa pesantren apa yang sesat dan tidak, supaya kita antara anak-anak kita tidak khawatir. Dan sebagai kami, sebagai ibu rumah tangga, apa yang harus kami lakukan kepada anak-anak kami untuk pemahaman akidah di rumah yang secara sederhana, pemahaman sederhana kepada anak-anak, supaya mereka tauhidnya itu benar, tidak gampang terpengaruh dengan ada yang pemahaman-pemahaman yang lain seperti Wahabi misalnya. Cuma itu Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, saya dipanggil Tengku gak apa-apa. Siapa tahu dapat istri orang Aceh. Coba. Ada coba. Biar dipanggil Tengku juga. Yang pertama, kalau dulu yang namanya dayah atau pondok pesantren itu identik dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sekarang ini enggak saudara, Wahabi bikin pondok, kemudian Syiah bikin pondok, yang aliran lain bikin pondok. Yang aneh, Wahabi itu kalau bikin pondok dikasih nama Imam Syafi'i. Contohnya di mana? Di sini ya, di Banda Aceh. Di Aceh Besar, kemudian di daerah saya di Jember, kemudian juga di Pontianak, kemudian di Manado, keliling di mana-mana. Pondok-pondok yang namanya Imam Syafi'i itu punya Wahabi. Karenanya hati-hati.
kecuali yang asli Ahlus Sunnah itu di Cipanas, Bogor. Imam Syafi'i yang dikelola oleh Syekh Hasan Hitu dari Kuwait, itu murni Syafi'i. Karenanya kalau mau ngirim anaknya ke pondok-pondok di Jawa, tanya-tanya sama tengku-tengku di sini, sama Tubul, sama Tastafi, tanya itu Ahlus Sunnah apa bukan? Karena di Jawa juga ramai pondok-pondok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ramai juga. Kemudian yang kedua, untuk mendidik anak-anak kita yang ada di rumah agar tetap istiqomah kokoh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka bagaimana? Ajaran akidah yang dasar-dasar kita ajarkan, seperti sifat 20 itu kita ajarkan. Jangan sampai anak-anak gak ngerti sifat wajib 20 bagi Allah. Karena sekarang ini rata-rata anak-anak pegang HP. Ibu-ibu anaknya punya HP semua? Punya? Belum? Yang belum kan ada di daya itu. Yang ada di rumah yang pegang HP dijaga. Siapa atau apa yang sering dilihat di HP-nya? Khawatir yang dilihat itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang-orang di luar Ahlus Sunnah juga banyak membuat konten di internet. Jadi perlu dijaga itu. Itu tanggung jawab kita semua. Dan ajak anak-anak kita untuk menghadiri acara-acara pengajian Tastafi atau pengajian-pengajian ya orang-orangnya Tastafi itu, yang memang istiqomah menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar tidak terpapar, tidak terpengaruh virus-virus fahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi? Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat saja, Pak Kiai, saya mau bertanya tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara apakah bisa menyimpang dari akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Nusantara yang sekarang ini lagi viral itu memang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk yang menyebarkan itu ketua NU yang baru. Itu termasuk tokoh Islam Nusantara. Apa ajarannya? Kata kelompok Islam Nusantara itu Islam yang baik. Islam Arab tidak baik. Enggak boleh seperti itu. Yang benar Islam Nusantara itu baik apabila mengikuti Islam Arab. Islam Nusantara itu baik apabila cinta pada orang Arab. Benci Arab gak boleh, karena Islam Nusantara ini benci pada Arab. Gak boleh benci Arab. Mengapa kita ini gak boleh benci Arab? Karena Arab ini yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Rasulullah. Rasulullah itu manusia pilihan, manusia paling mulia, makhluk pilihan, makhluk paling mulia. Maka apapun yang berkaitan dengan beliau oleh Allah diberikan yang terbaik. Orang tuanya orang tua terbaik, sukunya suku terbaik, suku Quraisy. Bangsanya juga bangsa terbaik, yaitu bangsa Arab. Itu pilihan saudara. Islam Nusantara ini mengajak benci Arab. Nggak boleh benci Arab itu, nggak boleh. Kalau Arab itu nakal-nakal, Arab itu yang nakal-nakal ada di negara kita, yang nakal banyak juga. Tapi yang baik-baik kan banyak juga di Arab. Secara pukul rata, yang namanya suku bangsa itu semuanya sama. Ada yang baik, ada yang kita ini pukul rata secara umum. Cuma secara umum orang baik itu lebih baik, orang Arab lebih baik daripada orang di luar Arab. Karena mereka yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Rasulullah.
Islam Nusantara itu benci pada Arab, dan benci pada Arab itu termasuk nifak. Bughdul Arab nifak dalam hadis. Benci orang Arab itu termasuk kemunafikan. Dan Islam Nusantara ini diantara ajarannya orang Arab dibilang kadrun. Apa kadrun itu? Kadal gurun. Gak boleh orang memaki-maki Arab kalau secara mutlak hukumnya murtad, kafir. Mengapa? Karena Rasulullah pasti kena. Kalau memaki-maki Arab tidak mutlak, tapi orang Arab yang sekarang hukumnya dosa besar, fasik. Mengapa? Karena sekarang orang Arab yang soleh-soleh banyak. Berarti yang soleh kena juga. Islam itu bukan agama memaki-maki. Islam itu bukan agama melecehkan, tetapi Islam itu agama bersih. Islam itu agama yang meninggikan nilai-nilai akhlakul karimah. Itu Islam. Jadi hati-hati dengan kelompok Islam Nusantara. Islam Nusantara ini disingkat menjadi INUS, atau aliran Nusantara disingkat dengan A. Ini gak boleh ikut itu. Insya Allah di Aceh gak ada ya. Ya, terima kasih Kiai. Masih kita berikan kesempatan kepada jemaah untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin dari ibu-ibu kalau masih ada, kita berikan kesempatan. Kalau tidak ada lagi, kita berikan kesempatan kepada yang guru-guru kita yang ada di depan. Bagi guru kita yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Sudah habis. Baik Kiai, berikutnya akan kami bacakan pertanyaan yang masuk via WA. Yang pertama Kiai, Assalamualaikum Kiai. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan sehat walafiat kepada Kiai dan kepada tubuh Kiai. Ada pertanyaan Kiai, bagaimana kita mengenali ciri-ciri aliran sesat? Apakah dari jenggotnya atau dari celana cingkrangnya atau dari bagaimana Kiai yang sebenarnya dapat kita mengenali ciri-ciri aliran sesat yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah? Terima kasih Kiai. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, orang yang hidup setelah Rasulullah wafat, akan melihat banyak pendapat yang berbeda-beda, pendapat bermacam-macam. Kalau Rasulullah masih hidup gampang, tinggal tanya pada beliau, Rasulullah ini benar apa enggak. Kalau Rasulullah sudah wafat, maka bagaimana cara mengetahui suatu pendapat aliran itu sesat, menyimpang apa enggak? Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kaidah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan ajaranku, dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kalau ada pendapat yang aneh-aneh, ditanya kepada para tengku, ditanya kepada para abu, pendapat ini sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah apa enggak? Sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin itu namanya yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sunnah itu sunnah Rasul, jamaah itu maksudnya jamaatus sahabat, ajaran para sahabat yang dipimpin oleh khulafaur rasyidin. Nah, kalau bertentangan dengan ajaran Nabi dan ajaran khulafaur rasyidin, maka berarti itu namanya ajaran sesat. Jadi itu kaidahnya, tolok ukurnya. Kita gak boleh mengukur sendiri, menimbang sendiri, gak boleh. Kalau kita, maka mengikuti perintah Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ahli zikir ini maksudnya para ulama yang mendalam ilmunya. Kalau ada apa-apa, tanyakan kepada para ulama, karena mereka yang mengetahui itu. Tentunya di sini tidak sembarang ulama. Yang kita tanya adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitu.
Nah, ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling gampang, ajarannya diikuti oleh mayoritas umat Islam. Nah, yang diikuti mayoritas itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Mengapa? Karena Wahabi kelompok minoritas. Syiah bukan Ahlus Sunnah. Mengapa? Syiah kelompok minoritas. Kemudian HTI bukan Ahlus Sunnah. HTI kelompok minoritas. Islam Nusantara bukan Ahlus Sunnah karena lebih minoritas. Kalau MPTT Ahlus Sunnah apa bukan? Bukan Ahlus Sunnah karena minoritas. Terima kasih Kiai. Berikutnya kami bacakan pertanyaan via WA. Belakangan ini kita sering dihebohkan dengan isu-isu Islam moderasi atau moderasi Islam. Bagaimana pandangan Kiai tentang moderasi Islam? Apakah itu bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Mohon penjelasan Kiai. Moderasi Islam itu kalau bahasa Arabnya al-Islam al-wasati, Islam yang moderat. Kalau Islam moderat itu maksudnya Islam yang tidak radikal kanan seperti Wahabi Syiah dan tidak radikal kiri seperti liberal, itu benar. Tapi kalau yang dimaksud moderasi Islam itu maksudnya menganggap Islam itu sama dengan agama lain, setara dengan agama lain, itu berarti ajaran menyimpang keluar dari Islam. Itu namanya ajaran liberal. Ya, perhatikan aja kemana arahnya moderasi Islam itu. Apakah maksudnya moderasi Islam ini menganggap Islam setara dengan agama lain dalam pandangan ideologi? Kalau disetarakan dengan agama lain, artinya arahnya pluralisme agama, semua agama sama, maka moderasi Islam itu gak boleh diikuti. Jadi lihat standarnya kira-kira bagaimana. Dilihat aja. Kita ini yang penting tetap ikut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan yang terakhir Kiai, bagaimana caranya Kiai agar kita mendapat menantu yang pakar aswaja Kiai? Ya cari yang ada di daerah atau ada di pondok, yang pondoknya lama, atau yang sudah jadi tengku, jadi kiai itu boleh juga itu. Ya Pak, yang ada di daerah itu lama ya, yang daerahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak berdoa pada Allah, mudah-mudahan dapat menantu orang soleh, dapat menantu orang yang solehah, dapat suami yang soleh. Amin Allahumma. Ya, banyak berdoalah kepada Allah, karena suami istri itu urusan takdir. Mudah-mudahan hajatnya dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Karena tadi ini pertanyaan terakhir, maka dari saya selaku pembicara dan narasumber, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وملائكته يصلون